Shalom warga kerajaan, apa kabar? Memasuki di minggu kedua di bulan Juni. Kami berharap Anda tetap sehat, selalu penuh pengharapan dan juga sukacita. Selamat datang di GBI Rock Online Service, We Coming to Your Home. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah online kita, Anda bisa melihat beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, untuk informasi pengembalian perpuluhan dan juga persembahan melalui online bisa langsung ditransfer di sebelah sini. Atau jika Anda ingin memberikan secara offline, Anda juga bisa memberikan di rumah-rumah yang ada di sebelah sini. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu update diri Anda, karena setiap harinya di Facebook dan juga di Facebook dari GBI Rock Kupang banyak sekali firman-firman yang di-sharingkan, dan juga talk show dari GBI Rock Kupang yang kami tayangkan di YouTube yang akan kami share di link Facebook GBI Rock Kupang. Sekian informasi dari GBI Rock Kupang. Persiapkan hati Anda, kita akan segera mulai ibadah online GBI Rock Kupang. Selamat beribadah. Salam umat Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah online GBI Rock Kupang. Dan kita akan memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu communication. Ayat yang akan menjadi panduan kita selama 1 bulan terambil dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dengan bunyi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Umat Tuhan, selamat bertumbuh, selamat menikmati firman Tuhan, dan membangun komunikasi yang mempermuliakan nama Tuhan di bulan ini. Tuhan memberkati, selamat menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Yang Kau panggil, Kau pilih, Kau tebus kami Tuhan. Jadi berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana kami berada di dalamnya. Satu hal kami percaya, kesejahteraan bangsa kami merupakan kesejahteraan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berkati pemimpin bangsa dan negara ini, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan semua jajaran di tingkat pemerintahan pusat kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Anugerahkan roh hikmat pengertian yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati pemimpin bangsa negara ini Tuhan, menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerahkan hikmat pengertian, kebijaksanaan yang bersumber daripada Allah atas pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara ini Tuhan, berkati masyarakat Indonesia Tuhan. Taruh roh yang taat, roh yang mendengar-dengaran, roh yang mau tunduk pada aturan yang ada Tuhan, menghormat pemimpin yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami ada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdoa untuk 22 kabupaten kota yang ada di dalamnya Tuhan. Berkati gubernur, wakil gubernur, dan semua bupati yang ada di provinsi ini Tuhan, terutama dalam menyikapi virus corona yang masih melanda negeri ini Tuhan. Kami juga berkati Tuhan pemimpin provinsi ini dan semua perangkat daerah yang ada Tuhan, supaya dalam setiap program, dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan benar-benar bersumber daripada Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi ini Tuhan. Berkati pemimpin di provinsi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk wali kota Kupang, wakil wali kota Kupang, dan semua perangkat daerah yang ada Tuhan, semua aparat keamanan yang ada Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Anugerahkan juga hikmat pengertian, terutama roh takut akan Engkau atas pemimpin kota ini Tuhan, sehingga dalam setiap kebijakan mereka, dalam setiap program-program mereka Tuhan, mereka lakukan didasari dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Para pemimpin gereja, rohaniawan yang ada di kota ini Tuhan, berkati juga Tuhan, sehingga mereka menjadi tiang penopang kota ini Tuhan, menjadi cahaya yang menyinari kota ini Tuhan, menjadi contoh dan teladan tentang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kota ini Tuhan ada dalam anugerah Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kota ini Tuhan, terutama masyarakat yang kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan, berkaitan dengan virus yang ada Tuhan. Beri mereka hati yang tetap takut kepada-Mu Tuhan, hati yang tetap percaya kepada-Mu Tuhan, sehingga sekalipun virus, sekalipun penyakit sampar melanda kota ini Tuhan, tapi kami percaya umat-Mu Tuhan ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam meterai-Mu Tuhan, sehingga gereja Tuhan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, tetap berharap bersandar kepada-Mu Tuhan, dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena mereka percaya Allah bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, khususkan berdoa untuk gereja ini, GBI Rock Kupang di mana kami berada di dalamnya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Nyoman, berkati Bumi, dan semua hamba Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Biar menjadi gereja yang sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam terang firman-Mu Tuhan, berjalan dalam visi-Mu Tuhan, dan menuju gereja ini Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati umat-Mu Tuhan, sekalipun Tuhan masih beribadah secara online Tuhan, tetapi iman mereka tidak goyah, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, mereka tetap percaya bahwa Tuhan beserta mereka, Tuhan melindungi mereka, sehingga tidak ada satu yang buruk terjadi atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, anugerahkan kekuatan kesehatan bagi umat-Mu Tuhan, dan kami khusus berdoa untuk ibadah hari ini. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, kuduskan dan urapi dengan urapan-urapan yang bersih daripada-Mu Tuhan, sehingga ibadah hari ini benar-benar menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang memberkati, dan jangan ada perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya di mana Engkau hadir, di mana Engkau bertakhta di atas puji-pujian, sesuatu pasti terjadi, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
saja kita semua bagi berdiri di rumah, kita memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kesiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini.
kasih untuk penolong yang Engkau berikan atas kami ya Yesus Tuhan kami, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri. Roh yang memampukan kami hidup sampai hari ini, bahkan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam segala kelimpahan, hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh yang hidup itu, Roh Kudus sendiri, yang memenuhi setiap kami, yang tinggal dalam hidup kami, yang terus mengingatkan kami akan kebenaran itu, menjaga langkah kaki kami sehingga kami tidak jatuh dan terhilang. Kami bersyukur untuk Roh-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami seorang penolong, sebuah pribadi yang mampu mengingatkan kami terus, bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Istimewa yang mengikuti ibadah online ini juga jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberi penguatan, Engkau memberi kekuatan atas hidup mereka untuk bisa bertahan menghadapi keadaan-keadaan ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Pentakosta, di mana firman-Mu yang hidup itu Engkau berikan atas kami. Gereja-Mu lahir di hari raya Pentakosta. Dan kami percaya firman itu yang menguatkan setiap kami, firman yang mengangkat kami ketika kami jatuh, firman yang menghiburkan kami ketika kami sedang berduka, firman juga menegur kami ketika kami ada di jalan yang salah. Kami mengucap syukur untuk Roh-Mu dan firman-Mu. Hari ini kami juga mau mendengar firman. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah atas kami, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah siap, hati kami sudah kami buka untuk terima firman. Sebab kalau kebenaran yang menjadi barisan depan kami, maka kemuliaan akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap terima firman. Yang siap katakan amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Semua yang masih bersama dengan kami dalam ibadah online ini, silakan menikmati. Saudara bisa bersama-sama dengan kami memuji menyembah Tuhan. Kita cuma 1 minggu lagi, saya percaya kita sudah ada di gedung gereja Tuhan, dan kita bisa beribadah lebih bebas lagi. Kita bisa bersorak-sorai, kita bisa meloncat-lompat, juga kita bisa memuji Tuhan lebih bebas lagi. Dan saudara sekalian, tanggal 14 nanti kami akan beribadah di tempat ini, di gereja Tuhan ini, bersama-sama seluruh jemaat Tuhan. Saya undang untuk ada bersama-sama dengan kami di ibadah pagi hari jam 8 maupun sore hari jam 5 sore bersama-sama di gereja Tuhan ini. Dan saudara Tuhan, saya percaya kita sudah rindu luar biasa. Saya mendapatkan satu respon yang luar biasa dari anak serani daripada Ibu Nuni. Muel itu berkata begini, "Opa, kapan gereja dibuka? Masuk kangen dengan gereja." Saya bilang, "Sabar Muel, ada waktunya." Dan sudah Tuhan itu baik. Ada waktu saya kasih tahu Muel, saya kasih tahu bahwa kita akan beribadah di gereja. Dia sorak-sorai, dia loncat-loncat, luar biasa. Anak-anak kita sudah rindu beribadah bersama-sama. Tapi kita tidak akan pernah membiarkan untuk melepas semuanya tanpa prosedur yang ada. Kita tetap ikuti
supaya kita tetap sehat dan tetap bisa terjaga kesehatan kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tema kita memang tentang komunikasi, dan saya percaya Roh Kudus itu sangat membantu kita untuk bisa kita berkomunikasi dengan Allah kita. Kita mengerti apa yang ada di hatinya, dan Allah kita sangat mengerti apa yang ada di hati kita. Dan Roh Kudus mampu menyampaikan itu kepada Bapa di sorga lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya komunikasi yang baik daripada jemaat Tuhan adalah dimulai dari gerejanya dipenuhi oleh Roh-Nya yang kudus itu. Tanpa itu komunikasi kita tidak akan sebaik yang kita harapkan. Sebab Roh Kudus yang mampu menerjemahkan itu, menyampaikannya kepada Bapa di sorga. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Saudara yang kasih Tuhan, kita baru saja melewati satu hari raya yang seharusnya kita rayakan, yaitu hari raya Pentakosta. Dan saudara kasih Tuhan, Alkitab kita menulis tentang 7 hari raya yang harus dirayakan oleh Israel dan seluruh umat manusia. Kalau saudara melihat Imamat 23, saudara akan menemukan hari raya itu. Dan 3 hari raya dari 7 hari raya itu adalah 3 hari raya yang besar yang harus dirayakan setiap Israel ada pada tahun yang ada itu, saudara kasih Tuhan. Hari raya Paskah itu hari raya pertama, dan kita harus merayakannya. Passover dilewati, kita sudah tahu itu. Lalu hari raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Hari raya yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Dia yang sulung bangkit dari semua orang yang mati, dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hari raya yang keempat adalah Pentakosta. Hari raya Pentakosta. Sebentar kita akan belajar kenapa kita harus merayakannya, ada apa di dalamnya, dan pelajaran apa yang kita bisa tarik dari perayaan Pentakosta ini. Lalu hari raya yang kelima adalah peniupan sangkakala atau nafil. Hari raya yang keenam adalah hari raya pendamaian. Dan hari raya yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari 3 hari raya besar yang harus dirayakan ini menyangkut kehidupan kita. Manusia lahir, menikah atau bertunangan, lalu mati. Itu nasib atau kehidupan daripada manusia yang harus dilewati. Dan saudara kasih Tuhan, kita tahu kelahirannya. Ada banyak orang merayakan kelahirannya dirayakan di hari Natal. Alkitab tidak pernah menulis itu, tetapi kita menemukan dari 7 hari raya itu. Saya percaya tidak mungkin Yesus lahir di luar dari 7 hari raya itu, tidak mungkin. Karena ada hari kematiannya, ada hari pertunangannya atau perkawinannya. Demikian juga pasti ada kelahirannya. Saya sangat percaya kelahirannya ada di hari raya Pondok Daun. Dan ingat, kelahiran akan menunjuk nanti kepada kedatangan Yesus yang berikut. Karena lahir adalah kedatangan daripada seorang manusia di muka bumi ini. Dan saudara Tuhan, itu di hari raya Pondok Daun, sesuai yang ditulis oleh Alkitab.
Dan saya percaya saya tidak sedang berbicara tentang Pondok Daun, tapi ada satu hari raya yang luar biasa. Sebelum seseorang itu meninggal atau mati, dia akan melewati satu fase di mana dia ditunangkan. Seperti Kristus ditunangkan dengan jemaatnya. Atau kalau kita dengan bahasa yang lain, perkawinan. Ada waktu yang lalu saya senang satu lagu yang saya suka kalau jemaat Tuhan penyanyi. Ada satu lagu yang ini, mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Ini lagu yang sangat memberkati dan mengingatkan kita. Nanti minggu-minggu depan kita bisa nyanyikan bersama. Amin. Dengan sukacita yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, perhatikan Pentakosta, ada hari raya di mana harus melewati kata nasib itu. Nasib manusia lewati lahir, kawin, dan mati. Kita paham lahirnya, Pondok Daun. Kita paham matinya, Passover. Lalu pasti ada hari perkawinan, pernikahan, pertunangan. Dan saudara kasih Tuhan, luar biasanya perkawinan gerejanya dengan Yesus Kristus Tuhan, dengan cincin pertunangan, perkawinan itu diberikan, yaitu Roh Kudus. Tidak tanpa cincin perkawinan, tidak mungkin. Dan saudara kasih Tuhan, hari raya yang menandai itu adalah hari raya Pentakosta. Pentakosta punya arti 50. Dalam bahasa Ibrani, hari raya ini disebut Shavuot. Dan saudara kasih Tuhan, atau disebut berminggu-minggu, berarti berminggu-minggu. Hari raya yang sangat besar dirayakan berminggu-minggu, atau hari raya 7 minggu, 50 hari. Saudara bisa melihat itu di Ulangan pasal 16 ayat yang ke-10. Dan orang Israel sangat bersuka cita pada waktu perayaan Pentakosta ini. Karena saudara yang kasih Tuhan, ingat juga angka 50 itu angka anugerah, angka Yobel, Jubilium, angka pembebasan. Dan itu berbicara tentang umat yang dibebaskan oleh Tuhan. Hari yang ke-50, saudara perhatikan, Yesus bangkit dari antara orang mati, diberikannya Roh Kudus. Ini luar biasa. Roh yang memampukan kita untuk hidup terus, bertahan di dalam dunia ini. Sesuai dengan Kisah Rasul pasal yang kedua. Tanpa Roh Kudus, saya yakin gereja tidak akan tahan, apalagi melihat situasi yang seperti ini. Wabah begitu banyak, tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa bertahan. Kita tetap perlu Roh Kudusnya. Yang setuju katakan amin. Yang menguatkan kita, yang beri penghiburan atas kita. Bukan cuma itu saja, tapi juga memberi berkat-berkat, kebutuhan dalam hidup saudara saya. Saya percaya sepanjang 2 bulan ini
krisis sedang melanda banyak orang, tidak tertutup kemungkinan jemaat Tuhan juga terkena. Tetapi siapa yang bisa bertahan? Orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, orang yang dipenuhi dengan Roh, dia bertahan. Dan saya melihat sendiri bagaimana cara Tuhan menolong kita semua lewat Roh-Nya yang ada dalam hidup kita. Sudah kasih Tuhan, pada waktu Pentakosta ini, perayaan Pentakosta ini, ada satu peristiwa di mana gereja lahir pada waktu Pentakosta. Gereja lahir pada waktu Pentakosta. Wah, luar biasa. Saya sempat ada di Israel pada waktu itu 4 kali, di mana di loteng atas itu tempat di mana murid-murid dipenuhi oleh Roh. Dan dari situ lahirlah eklesia, gereja. Lalu orang-orang itu dipenuhi dengan Rohnya, dengan bahasa yang luar biasa, 120 bangsa tanda petik dalam bahasa yang 120 pada waktu itu. Orang bisa mengerti, dan Roh Tuhan memenuhi mereka hingga dalam hidup mereka. Dan itulah hari di mana eklesia lahir, gereja yang sebenarnya. Alkitab bilang begini, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against us. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja, eklesia, jemaat, dan pintu gerbang alam maut tidak akan pernah menguasai. Tidak akan pernah. Itu sudah janji Tuhan. Gereja dibentuk, lahir karena kuasa Roh Kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 sampai yang ke-10 dikatakan begini, umat Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada waktu itu zaman kegelapan yang luar biasa. Tidak ada gereja, yang ada zaman kegelapan, percaya? Nanti setelah pada waktunya gereja diangkat sama Tuhan, kegelapan menutupi bumi. Tidak ada lagi yang bisa menahan kegelapan itu. Hari ini gereja masih ada di muka bumi. Dan gereja bukan cuma gedung. Gereja adalah hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang masih bisa menahan kejahatan di muka bumi, kegelapan di muka bumi. Untuk itu saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan, dibawa kepada terangnya Tuhan. Sederhana kan? Tidak salah kita senang dengan gedung gereja, kita bisa kembali kepada gedung gereja untuk beribadah. Tapi jauh lebih adalah kita harus sadar, hidup kita adalah gereja Tuhan, gereja yang kudus, gereja yang bisa menyatakan kemuliaan di muka bumi dan harus menyatakannya. Dan itulah gereja yang ada.
Tuhan taruh saudara dan saya di muka bumi untuk itu. Diawali dari 120 orang murid di perayaan Pentakosta. Gereja bertambah dengan 3.000 jiwa. Luar biasa. Dalam sekejap bertambah luar biasa. Saya yakin setelah ini, setelah peristiwa COVID-19 ini, gereja-gereja dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan bawa jiwa-jiwa untuk datang menyembah Dia, mencari wajah Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, karena ini ada peristiwa yang seperti itu. Zaman-zaman kegelapan membawa gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tuhan tambahkan dalam sekejap 3.000 jiwa. Lalu begitu banyak jiwa ditambahkan lagi. Saudara perhatikan, gereja bertumbuh dengan dahsyat sebab dasarnya adalah Pentakosta. Ruah Elohim ada dalam gereja. Catat baik-baik, gereja yang tidak menghormati Roh Kudus, tidak mengizinkan Roh Kudusnya bebas, gereja itu akan mati. Gereja itu akan terlewati. Gereja itu akan dibinasakan. Roh Kudus yang mampu mengingatkan kita, menyadarkan kita, mengangkat kita ketika kita jatuh, menghiburkan ketika kita berduka. Dan Roh Kudus itu yang mempertunangkan kita dengan Kristus. Roh Kudus digambarkan sebagai cincin meterai, pertunangan daripada Kristus dengan gereja. Perkawinan Yesus Kristus dengan gerejanya ditandai dengan rohnya diberikan atas gereja. Kalau saudara menolak Roh Kudus dengan karunia-karunia yang ada, berarti kita sedang menolak meterai itu di dalam hidup kita. Berarti kita tidak ada peristiwa pertunangan atau perkawinan anak domba, perkawinan gereja dengan Kristus. Betapa mengerikannya. Hal yang berikutnya, peristiwa Pentakosta adalah penggenapan janji daripada Yesus Kristus. Perhatikan, Allah kita kalau berjanji, Dia tidak pernah menipu. Kalau Dia berjanji memulihkan keadaan keluarga, Dia tidak pernah menipu. Sabar, tunggu sampai janji itu digenapi. Soal waktu Dia punya. Soal kairos, kronos, punyanya Dia. Tapi kalau Dia berjanji, Dia menggenapinya dalam hidup saudara dan saya. Ketika Yesus mau naik ke surga, Ia berkata pada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada sebuah lagu yang saya suka dari ayat ini. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau kau mau hidup, kenapa? Karena di Yerusalem ada peristiwa ini. Dilanjutkan, rajin datang di kebaktian Tuhan beri. Luar biasa, lagu lama sekali, tapi mengingatkan kita. Setiap kali kita nyanyi, mengingatkan kita, iya ya, jangan lupa Yerusalem, sebab disitulah rohnya dicurahkan dalam hidup saudara saya.
Ketika saya sampai di loteng atas Yerusalem, sampai hari ini 4 kali saya ke sana, ke Israel. Setiap kali buka tangan saya berdoa di sana, Roh Tuhan memenuhi lagi. Tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba berbahasa lidah dengan begitu kuat. Saya pikir pada waktu yang pertama saya pikir itu kejadian biasa-biasa. Tapi kalau sampai 4 kali, itu bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kekuatan rohnya di sana luar biasa. Di loteng atas itu. Dan saudara perhatikan, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang akan lihat, orang-orang akan mengikut Kristus melalui hidup orang itu. Jangan heran saudara. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus juga mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Kadang-kadang cara otak kita atau cara berpikir kita sempit, kadang-kadang kita bisa gampang lupa. Tuhan pernah janji, kita lupa. Tuhan pernah sampaikan sesuatu, kita lupa. Mudah sekali, manusiawi sekali. Saya seperti itu. Tapi Rohnya yang kudus, Roh Allah memampukan saya untuk bisa mengingat kembali. Dia menolong saya untuk bisa terima janji Tuhan sepenuhnya di dalam hidup saya. Kasih Tuhan, semuanya janji-janji itu yang Tuhan Yesus sampaikan digenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Rasul pasal 22 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah janji Yesus yang digenapi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berbeda itu. Dia akan menolak tawaran untuk hidup dalam dosa. Saya mengalami dipenuhi Roh Kudus pada tahun 82, di mana pada waktu itu hati saya terbakar karena saya melihat pacar saya, istri yang sekarang jadi istri saya, Ibu Pendeta Nuni, itu udah dipenuhi Roh Kudus, dan dia kalau berdoa dia berani sekali. Pada waktu berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan saya lihat kok beda ya, kok aneh, luar biasa orang ini. Apa yang menarik? Lalu Tuhan bilang ini, Roh Kudus di dalam dia. Dia berani berdebat dengan kelompok-kelompok tertentu yang sangat radikal. Dia sangat berani untuk berdebat, tanda ketik, bukan berdebat sembarang, dengan pengetahuan yang tajam. Saya lihatin perempuan satu ini luar biasa. Lalu saya bilang, Tuhan, apa rahasianya? Dia dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya cerita pada Ibu Nuni. Oh, dia bilang, saya dipenuhi Roh Kudus di atas loteng rumah saya, umur 13 tahun. Dan Roh Tuhan memenuhi saya begitu indah. Wah, saya bilang keren ya. Saya juga mau loh. Saya ke gereja Pantekosta dari kecil.
Karena mama saya orang Pentakosta. Tapi saya tidak mengerti tentang itu. Sampai Tuhan bukakan, saya dipenuhi Roh Kudusnya di perpustakaan Universitas Erlangga di Surabaya. Penuh Roh Kudus berjam-jam. Sampai saya jatuh di bawah. Saya nggak mau ikut-ikut, nggak suka saya. Saya minta dari dia, dan dia nggak pernah menahan kebaikan dari orang yang mencari dia. Catat ini, dia tidak akan pernah tahan rohnya untuk saudara dan saya. Dan saudara, kalau roh Tuhan ada dalam hidupmu, hidupmu berbeda. Saya jadi benci dosa. Saya jadi tidak suka lagi tentang dosa. Hidup berbeda. Dan sejak itu kehidupan terjaga. Terus terjaga. Sampai saya jadi hamba Tuhan. Saya bersyukur rohnya diberikan atas hidup kita. Dan saya percaya murid-murid daripada Yesus dipenuhi oleh rohnya yang kudus. Mereka kuat dan bertahan sampai akhir. Paulus dipenuhi dengan roh. Timotius lebih lagi. Roh hikmat ada dalam itu. Roh Kudus membuat kita jadi cerdas, saudara. Percayalah. Saya berdoa umat Tuhan semua, jemaat Tuhan di tempat ini, dipenuhi Roh Kudus dengan roh yang hikmat dan kepandaian yang luar biasa. Sudah kasih Tuhan. Yang ketiga di peristiwa Pentakosta, Tuhan bikin apa lagi? Dia curahkan berkat-berkat. Gak usah mengharapkan berkat yang aneh-aneh, gak perlu cari di mana-mana, enggak. Ketika kamu dan saya, saudara dan saya merayakan Pentakosta, dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Firman Tuhan berkata gini, minta apa saja, kamu pasti menerimanya daripada. Berkat rohani kita terima, berkat jasmani apalagi. Tidak mungkin orang yang mengasihi dia tidak diberkati, tidak mungkin. Atau anak cucunya meminta-minta roti, kagak mungkin. Apalagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, gak mungkin. Saya gak heran, saya lihat Pak Niko diberkati, Pak Niko Nyoto, pendeta Niko Nyoto diberkati Tuhan dan membuat banyak orang iri. Pendeta juga iri. Kenapa harus iri? Sederhana. Belajarlah. Apa rahasianya dia? Dipenuhi Roh Kudus. Gerejanya dipenuhi Roh Kudus. Gak heran diberkati. Sangat kerdil kalau kita iri sama seseorang hanya karena berkat. Bodoh. Tapi mengerti rahasianya. Kenapa dia diberkati? Oh, ternyata karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Allah memampukan dia hidup kudus, memampukan dia berkomunikasi dengan Allah dengan baik, beribadah, sembahyang dengan dahsyat. Gak heran dia diberkati. Saya pernah ngobrol 4 mata dengan Pak Pendeta Niko Nyoto waktu belum sebesar hari ini. Saya ingat di Pondok Indah Mall, di satu restoran, dia suka makan makanan Padang. Kita makan berdua. Saya gali apa rahasianya dia berhasil. Saya suka dengar itu daripada saya iri hati. Dan saya belajar. Mungkin dari sisi berkat jasmani dia kelihatan besar sekali. Saya tidak iri. Kenapa? Saya juga diberkati. Saya tahu rahasianya. Ketika saya belajar tentang dipenuhi Roh Kudus, saya tahu, oh ternyata Nuni itu rahasianya kuat di seperti itu. Saya dapatkan. Mari kita bersama-sama seluruh jemaat. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Yang setuju katakan amin.
tidak akan pernah. Dia kasih roti kepada anak-anak yang rindu, yang minta. Tak mungkin kepada anjing dia kasih roti. Remah-remah boleh, tapi roti buat anak. Dan Roh Kudusnya diberikan. Kalau saudara mau bertahan menghadapi situasi ini, saudara minta Roh Kudusnya memenuhi hidup. Dan inilah berita yang luar biasa. Di Pentakosta, selain Roh Kudusnya diberikan, firman-Nya diturunkan. Roh Allah lewat 2 loh batu diberikan kepada Musa waktu itu. Firman-Nya diberikan. Bayangkan kalau hidup kita penuh dengan firman dan Roh Kudus. Itu manusia yang luar biasa. Manusia yang bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia normal. Dia bisa buka langit. Dia bisa berkata pada langit, tidak turun hujan, dan hujan tidak akan turun. Seperti ini. Saya rindu jemaat Tuhan semua menikmati hal yang seperti ini. Cerita Pentakosta, peristiwa Pentakosta bukan hanya untuk cerita turun-temurun, tapi untuk kita bisa merasakan, kita juga bisa menikmati seperti 120 murid, lalu 3.000, lalu 5.000, lalu seluruh dunia bisa menikmati, termasuk saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyembah Tuhan kembali, menikmati Pentakosta ini. 50 berarti Yobel, 50 berarti pembebasan. Apa yang dibebaskan dalam hidupmu, apa yang terikat di dalam hidupmu, ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau izinkan dia masuk. Dia membebaskan saudara dan saya dari dosa-dosa. Buka hatimu hari ini, ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus,
Terima kasih Tuhan. Jangan lewatkan kami ya Tuhan. Setiap umat penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan. Dan penuhi juga dengan firman. Kami mau merayakan Pentakosta yang sebenarnya. Kami bertumbuh dalam firman dan kami dipenuhi dengan roh. Kami akan jadi manusia ilahi yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi kami. Sebab bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Roh Kudus, beri kami terus understanding ini. Kami mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kenapa bersyukur? Ya Roh, ku haus padamu. Ku rasakan sekarang kerinduanku. Ya Kami sangat butuh Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus, berkat-berkat rohani menjadi bagian kami. Bahkan berkat-berkat jasmani akan mengikuti kami seumur hidup kami, karena Roh ada dalam kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Nyoman, yang telah Tuhan pakai untuk menyingkapkan isi hati bagi kami. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu. Bukakan terus kebenaran firman-Mu Tuhan, dan jadi berkat bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan bawa korban persembahan kami, juga persepuluhan dari setiap yang Tuhan beri dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, dari setiap berkat-Mu 10% menjadi hak-Mu Tuhan, yang harus kami beri, yang harus kami bawa di rumah-Mu Tuhan. Sebagian Tuhan merupakan roti yang akan kami nikmati dalam hidup kami, dan juga ada benih yang harus kami taburkan dalam hidup kami, supaya kami akan menikmati pelipat gandaan dalam hidup kami. Semoga Tuhan, kami siapkan, kami bawa 1/10 dari setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, kami bawa di mesbah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat melakukan kebenaran, Tuhan akan bukakan
tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan hujan yang melimpah atas setiap umat-Mu Tuhan, yang mengerti untuk membawa 1/10 dari setiap berkat-Mu Tuhan. Kami juga akan menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami tabur di tanah yang subur. Kami tabur dengan hati yang rela. Kami tabur dengan pengertian. Kami pasti akan menuai berkat berlipat ganda dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Kami pasti menuai berkat berlipat ganda. Oleh karena Engkau yang beri berlipat gandaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ini kesempatan untuk memberi dengan sukacita dan sudah bisa masukkan saudara di nomor kon yang sudah ditampilkan. Saudara bisa lihat sendiri juga. Sudah bisa bawa ke gereja Tuhan, di sekretariat. Saudara akan diberi Anda terima untuk persembahan persekutuan maupun persembahan kasih yang lain. Saudara Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat kedua belah tangan saudara. Terima kasih Yesus. Kembalilah kepada kehidupanmu yang sehari-hari, kembali kepada keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaan. Dengan berkat Tuhan ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang menyinari engkau dengan wajahnya untuk memberikan kasih karunia-Nya. Juga Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Percaya di berkat Tuhan, katakan Shalom. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah online GBI Rock Kupang edisi 7 Juni 2020. Kami berharap Anda diberkati dan juga semakin bersemangat menanti bertemu langsung di gereja GBI Rock Kupang. Kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan berkati.